Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kami dari kelompok 8 kelas K1 akan menampilkan sebuah video mengenai efek rumah kaca dalam kalangan dunia usaha sektor pertanian. Kami dari kelompok 3 beranggotakan 3 orang yang terdiri dari Mariska Halmaidah Saadila Putri dengan NIM F44012011031, Alda Hesti Yulianti F44012011036, dan M. Rabil Septinas F44012011046. Efek rumah kaca merupakan proses meningkatnya suhu rata-rata permukaan bumi akibat menipisnya lapisan atmosfer bumi yang juga bisa berdampak pada kebocoran. Hal itu mengakibatkan cuaca di bumi semakin panas lantaran sinar matahari tidak lagi dilindungi oleh lapisan atmosfer. Penyebab timbulnya efek rumah kaca adalah adanya panas yang ditimbulkan cahaya matahari dari kumpulan gas-gas di permukaan bumi yang terperangkap dalam atmosfer bumi. Beberapa aktivitas yang menjadi penyebab timbulnya efek rumah kaca diantaranya adalah hasil pembakaran bahan bakar fosil seperti minyak bumi, batu bara, asap pabrik, dan hasil pembakaran bahan bakar dari kendaraan bermotor. Lalu tingginya pemakaian pupuk kimia dalam bidang pertanian. Adanya penebangan liar disertai dengan pembakaran hutan atau deforestation. Menurut konvensi PBB mengenai perubahan iklim, ada 6 jenis gas yang digolongkan sebagai gas rumah kaca, yaitu karbon dioksida, metana, dinitrogen oksida, hidrofluorokarbon, perfluorokarbon, dan sulfur heksafluorida. Di sektor pertanian melepaskan emisi gas rumah kaca ke atmosfer dalam jumlah yang cukup signifikan, yaitu berupa karbon dioksida, metana, dan dinitrogen oksida. Karbon dioksida sebagian besar dilepaskan dari proses pembusukan oleh mikroba, pembakaran serasa tanaman, dan dari bahan organik tanah. Metana dihasilkan apabila dekomposisi bahan organik terjadi pada kondisi kekurangan oksigen, terutama pada proses fermentasi pencernaan ruminansia, kotoran ternak, dan lahan sawah. Dinitrogen oksida dihasilkan dari transformasi mikroba pada tanah dan kotoran ternak dan meningkat apabila ketersediaan nitrogen melebihi kebutuhan tanaman, terutama pada kondisi basah. Secara alamiah, cahaya matahari atau radiasi gelombang pendek yang menyentuh permukaan bumi akan berubah menjadi panas dan menghangatkan bumi. Sebagian dari panas ini akan dipantulkan kembali oleh permukaan bumi ke luar angkasa sebagai radiasi inframerah gelombang panjang. Sebagian panas sinar matahari yang dipantulkan ini akan diserap oleh gas-gas di atmosfer yang menyelimuti bumi, sehingga panas sinar matahari tersebut terperangkap di atmosfer bumi. Peristiwa ini dikenal dengan efek rumah kaca atau greenhouse effect karena peristiwanya sama dengan rumah kaca, di mana panas yang masuk akan terperangkap di dalamnya, tidak dapat menembus keluar kaca sehingga dapat menghangatkan seisi rumah kaca tersebut. Namun, seiring berjalannya waktu setelah terjadinya revolusi industri, komposisi gas-gas rumah kaca di atmosfer semakin meningkat, sehingga mengakibatkan suhu di permukaan bumi menjadi semakin panas, atau biasa disebut dengan istilah global warming. Terdapat beberapa dampak yang timbul akibat adanya efek rumah kaca, seperti temperatur bumi yang semakin tinggi yang menyebabkan perubahan iklim di berbagai daerah di dunia, mencairnya es di kutub, dan menipisnya lapisan ozon. Nah, dari dampak yang timbul tersebut sangat berpengaruh juga terhadap sektor pertanian, seperti menyebabkan kegagalan panen akibat perubahan iklim yang drastis, serta meningkatkan resiko kepunahan berbagai spesies makhluk hidup. Ternyata efek rumah kaca memiliki manfaat loh, yaitu dapat menghangatkan permukaan bumi sehingga memungkinkan bumi untuk ditinggali oleh makhluk hidup. Tanpa adanya atmosfer, bumi akan menjadi dingin. Hal ini terjadi karena adanya keberadaan gas-gas di atmosfer atau gas-gas rumah kaca yang mampu menyerap dan memancarkan kembali radiasi inframerah sehingga bumi menjadi hangat. Selanjutnya, upaya mengurangi efek gas rumah kaca. Pertama, hemat energi listrik. Gunakan pemakaian listrik seperlunya saja. Yang kedua, beralih dari pupuk non-organik ke pupuk organik. Apabila penggunaan pupuk non-organik bisa dikurangi, maka emisi gas N2O juga akan berkurang. Ketiga, menggunakan bahan bakar ramah lingkungan.
Bahan bakar bisa dikatakan ramah lingkungan apabila tidak menghasilkan polutan yang berbahaya bagi lingkungan. Yang keempat, mengolah limbah peternakan. Limbah merupakan satu di antara penyumbang gas rumah kaca, terlebih limbah peternakan. Untuk mengurangi emisi karbon dioksida maupun metana, limbah bisa diolah menjadi biogas. Yang kelima, menggalakkan reboisasi. Tumbuhan akan menyerap karbon dioksida dan uap air sebagai bahan baku fotosintesis. Yang keenam, batasi penggunaan plastik. Inovasi di sektor usaha pertanian dalam mengurangi efek gas rumah kaca. Pertama, inovasi dalam mengurangi CH4. Beberapa inovasi yang bisa dilakukan adalah mengganti cara pengairan sawah yang berterusan dengan cara pengairan terputus sehingga dapat mengurangi emisi CH4 sampai 78%. Dan juga pemilihan varietas padi rendah emisi gas. Yang kedua, inovasi dalam mengurangi N2O. Sumber utama emisi N2O adalah pemakaian pupuk urea yang tidak tepat sasaran untuk kebutuhan tanaman. Hal ini dapat diartikan pula bahwa proses pembentukan N2O akan dihambat apabila pupuk urea diberikan tepat pada waktunya. Beberapa inovasi yang bisa ditawarkan yaitu penerapan sistem pertanaman PTT atau pengolahan tanaman terpadu dan SRI, System of Rice Intensification, sehingga dapat menekan laju emisi N2O. Dan terakhir, inovasi dalam mengurangi CO2 yaitu dengan melakukan reboisasi atau penanaman tanaman hijau, karena gas CO2 yang dihasilkan akan diserap kembali oleh tanaman untuk kebutuhan fotosintesis. Nah, sekian video dari kelompok kami. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.